aktuator adalah yang menerima respon atau menerima yang akan memberikan ya tanggapan terhadap apa yang terjadi dari lingkungan yang akan dilakukan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, sekarang aktuator itu adalah suatu peranti mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme. Jadi sebenarnya aktuator ini adalah yang nantinya akan memberikan respon ya, terhadap perubahan yang terjadi di dalam sebuah sistem berbasis IoT. Aktuator itu yang akan memberikan respon. Jadi output di dalam sebuah IoT itu bisa sebuah piranti ya. Pirantinya itu salah satunya adalah aktuator. Jadi aktuator ini bisa diaktifkan dengan sistem mekanis yang dapat digerakkan oleh motor listrik. Ada juga aktuator yang menggunakan angin atau cairan. Jadi aktuator itu pada umumnya berfungsi sebagai output dari suatu sistem berbasis microcontroller. Ada berbagai macam contohnya seperti ada motor DC, ini adalah motor DC. Kemudian ada relay, kemudian ada solenoid valve itu digunakan untuk membuka dan menutup aliran air. Bisa juga solenoid yang digunakan untuk kunci pintu. Kemudian ada juga yang namanya aktuator. Ada yang namanya motor servo. Ada juga yang digunakan adalah stepper. Ini adalah piranti, contoh-contoh piranti aktuator. Nah, ada beberapa jenis aktuator, ada aktuator linear, kemudian ada aktuator putar, kemudian ada juga aktuator elektromagnetik. Nah, aktuator linear itu adalah dia bergerak secara linear ya. Dia adanya gerakan, kemudian dia akan menarik. Jadi ketika ada respon, dia akan berputar untuk menggerakkan tuas ini. Kemudian kalau solenoid putar, dia akan berputar setengah putaran atau berputar secara penuh. Nah, kalau elektromagnetik, dia akan mengirimkan sinyal elektromagnetik kemudian dijadikan magnet untuk menggerakkan suatu kumparan atau dinamo. Ini salah satu bentuk elektromagnetik putar. Kemudian yang pertama kita masuk ke aktuator linear, yaitu menciptakan gerak dalam garis lurus. Ya. Dia pergerakannya adalah lurus. Berbeda dengan gerak melingkar. Jadi ketika motor listrik gerakannya adalah putaran. Sedangkan kalau aktuator linear bergeraknya secara linear. Kemudian aktuator linear itu banyak digunakan untuk mesin-mesin industri seperti kalau di komputer itu untuk disk drive. Jadi dia untuk menggerakkan optical pada disk atau dalam CD-ROM. Kalau teman-teman pernah membuka suatu CD-ROM, dia bisa bergerak optiknya ke depan, ke belakang, itu menggunakan aktuator linear. Kemudian aktuator linear itu bisa dihasilkan karenanya adanya motor listrik. Jadi motor listrik yang ada di sini, dia akan memberikan perputaran supaya aktuator itu bisa bergerak secara linear. Itu salah satu contoh bentuk aktuator yang linear. Nah, contoh penerapan dalam aktuator linear ini bisa digunakan untuk material handling atau untuk penanganan di perusahaan misalnya ketika dia akan menggerakkan dari satu posisi ke posisi yang lain dengan gerakan secara linear, maka dia menggunakan aktuator linear. Kemudian bisa digunakan di bidang robotika atau di bidang manufaktur, baik makanan atau minuman. Kemudian pembuka jendela otomatis misalnya. Jadi bisa menggunakan aktuator linear atau pembuka pintu. Nah, itu bisa menggunakan aktuator linear. Nah, material handling di sini
digunakan untuk otomatisasi industri. Misalnya ini ada beberapa piranti, dia bisa bergerak kiri kanan. Kemudian dia bisa mengambil atau meletakkan barang atau yang lain sebagainya, atau pembacaan disk. Ini biasanya digunakan di dalam sistem berbasis konveyor. Kemudian di bidang robotika, kemudian digunakan untuk klem roda, lengan, ataupun bagian kaki yang memanfaatkan aktuator linear. Jadi tidak seluruhnya, hanya satu bagian-bagian tertentu. Tapi kalau ini menggunakan aktuator putar ya, di bagian lengan, pada posisi tertentu dia menggunakan aktuator linear untuk melakukan penjepitan misalnya. Ataupun bisa digunakan untuk menggerakkan maju mundur misalnya di sini, disambungkan lagi dia bisa menjauh mendekat. Nah, ini bisa menggunakan aktuator linear yang gerakannya adalah linearitas. Nah, kalau di sini ini pada umumnya menggunakan aktuator putar karena dia bisa berputar dengan menggunakan sudut tertentu. Jadi untuk manufaktur dalam perusahaan makanan minuman yang dia menggerakkan dari satu bagian ke bagian yang lain, bagian produksi atau yang lain menggunakan aktuator linear. Otomatisasi jendela ini yang paling sering digunakan penggunaan aktuator linear. Jadi dia akan memberikan gerak linear ke depan. Jadi ada tuas yang ada di dalam sini, kemudian dia akan digerakkan ke depan sehingga pintu jendelanya akan terbuka. Ini jenis untuk aktuator linear. Kemudian yang kedua adalah aktuator putar. Yaitu aktuator yang menghasilkan gerakan putar. Jadi yang gerakan yang paling sederhana untuk gerakan linear, gerakan satu arah, melakukan gerakan rotasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk valve ya atau kran otomatis misalnya. Dia paling awet menggunakan aktuator putar dibandingkan dengan stepper. Karena ketika menggunakan stepper nanti banyak sekali kendala yang bisa terjadi. Kalau untuk saluran air ini paling sering menggunakan aktuator putar. Jadi pilih yang menggunakan motor stepper. Kenapa penggunaan motor stepper lebih aman dibandingkan dengan solenoid valve? Karena solenoid itu bekerja menggunakan medan magnet. Jadi ketika ada halangan terhadap tersumbat kotoran atau yang lain sebagainya, pergerakan aktuator itu tidak menjadi optimal. Jadi lebih aman kalau menggunakan model aktuator putar karena dia akan membuka ataupun menutup gerbang ini dengan putaran. Jadi energi tekanannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan aktuator yang modelnya adalah aktuator magnetik ya nanti ketika penggunaan solenoid. Jadi kita bisa membuka besaran pintu air atau besaran volume yang diberikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya ingin buka 10%, 20%. Ini bisa diatur. Sedangkan kalau menggunakan magnetik solenoid itu tidak bisa diatur bukanya. Adanya bisanya buka atau tutup. Tetapi kalau dengan menggunakan aktuator putar kita bisa menentukan besaran volume yang akan kita tentukan. Misalnya kita mengukur debitnya misalnya 10%, 20%, 30% sampai dengan 100%. Jadi penggunaan aktuator putar ini lebih efisien ketika digunakan untuk kran otomatis. Karena apa? Debit itu bisa kita atur. Nah, ini bergeraknya berputar seperti ini. Ini adalah pintu valve-nya atau pintu krannya, dia bisa kita atur berapa persen dia akan terbuka. Kemudian yang ketiga adalah aktuator elektromagnetik yang bekerja memanfaatkan adanya tarikan magnet. Ini misalnya ada solenoid, dia akan bergerak maju ataupun mundur karena adanya medan magnetnya.
Biasanya defaultnya ada dua model default on dan default off. Kalau default on adalah pada umumnya ujungnya ini adalah keluar. Kalau default off, maka ketika dia tidak diberi arus, dia akan menutup. Ini jenis solenoid yang model seperti ini. Ini biasa digunakan untuk pengunci pintu otomatis atau untuk kran juga ada yang menggunakan solenoid. Cuman ketika menggunakan solenoid ini tidak bisa diatur besaran volume yang akan dilewatkan karena adanya hanya buka ataupun tutup. Kemudian yang kedua adalah relay. Relay, kemudian yang terakhir adalah motor DC. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, relay merupakan saklar elektromagnetikal yang digunakan untuk membuka dan menutup rangkaian listrik. Jadi, kita bisa memindahkan atau menyambungkan relay, menyambungkan listrik, atau bisa digunakan sebagai switcher, pengubah arus misalnya. Nah, ini yang relay yang tidak diberi tegangan. Nah, ini relay ketika diberi tegangan, jadi dia akan memindahkan jalur dari NC ke NO ketika dia diberikan tegangan. Jadi ketika ada tegangan, dia akan adanya medan magnet, kemudian dia akan menarik. Ini ada pair yang akan memutuskan. Jadi di sini ada kumparan. Kumparan itu menghasilkan magnet. Jadi ketika di-on-kan atau digunakan, dia akan menarik besi ini sehingga dia akan menyambungkan. Nah, ini adalah switch control, dia akan bisa merubah atau memindahkan jalur sesuai dengan yang kita butuhkan. Ya, contohnya relay ini banyak dipakai di klakson mobil ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan klakson mobil, sebelum masuk ke bagian horn-nya, dia akan masuk ke dalam relay dulu. Jadi ketika horn itu ditekan, dia akan berpindah. Kemudian suara klakson itu akan nyala. Kemudian penggunaan relay yang lain itu digunakan untuk lampu jauh dan lampu dekat ya. Kalau teman-teman pakai motor, ketika lampu jauh dan lampu dekat, jadi konsepnya menggunakan relay ini. Jadi ketika lampu jauh kita on kan, dia akan menarik tuas, kemudian menyalakan lampu yang jauh. Ketika lampu jauh dimatikan, dia akan kembali ke posisi normal. Ini adalah gambaran contoh dari relay. Kemudian contoh yang kedua adalah solenoid valve, itu katup listrik yang paling digunakan untuk mengatur aliran fluida. Nah, tugas solenoid valve adalah untuk shut off, release, untuk melakukan pengaliran atau menyampurkan suatu cairan. Nah, implementasinya banyak sekali di dunia industri minyak dan gas, atau untuk pertanian. Cuman perbedaan kelemahannya adalah ketika menggunakan solenoid valve, resikonya adalah ini sering terjadi macet ya untuk pertanian, karena di dalam pertanian itu cairan yang dicampurkan berupa pupuk ya. Pupuk kalau masuk ke dalam pipa itu biasanya menimbulkan adanya lumut. Nah, lumut itu yang biasanya mengganggu. Sering terjadi penyumbatan akibat adanya pupuk yang terjadi. Nah, ini salah satu default dari penggunaan solenoid valve. Jadi ketika dia tidak dialiri listrik, dia akan menutup. Kemudian ketika dialiri listrik, dia akan membuka sehingga cairan bisa lewat. Nah, ini sama modelnya. Jadi di sini ada aktuator, ada pegas, kemudian di sini ada coil elektrik, dan ketika dia dialiri listrik, dia akan naik ke atas sehingga cairan itu bisa lewat di dalam pipa tersebut. Nah, kemudian karena konstruksinya seperti ini ya, tingkat resiko untuk terjadi sumbatan itu sangat besar. Jadi ketika diimplementasikan dalam pertanian atau minyak ya,
Asalkan minyaknya bersih, tidak ada masalah. Tapi kalau minyaknya itu tercampur dari kotoran-kotoran, ini yang biasanya menyebabkan penyumbatan yang terjadi di sini. Ini salah satu bentuk dari selenoid. Kemudian yang terakhir adalah motor DC. Jadi motor yang menggunakan tegangan satu searah, menggunakan arus searah, kemudian tersusun atas lilitan tembaga. Ini. Kemudian dia akan bergerak karena arus listrik akan menjadi medan magnet. Jadi karena adanya medan magnet, motor atau magnet yang ada di tengah akan bergerak sehingga bisa menggerakkan poros yang ada sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, jenis motor listrik itu ada banyak, ada brush motor, ada servo, dan stepper. Brush motor konsepnya adalah sikat ya. Jadi bentuknya adalah seperti sikat di dalamnya. Jadi lilitan-lilitan yang ada di medan magnet itu membentuk seperti sikat. Sehingga dia akan bisa bergerak. Nah, kelebihan dari brush motor ini adalah dia bisa mempunyai tingkat kecepatan yang tinggi. Dan dia bisa bergerak bolak-balik. Jadi ketika motor itu akan bergerak ke kiri atau ke kanan itu dengan pemberian arusnya. Jadi kalau motor itu jalur positifnya diberi tegangan positif, jalur negatif akan diberi tegangan negatif, dia akan bergerak sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Nah, tapi kalau dibalik, dia akan bergerak mundur. Jadi dia bisa bergerak ke kiri ataupun ke kanan sesuai dengan pemberian arusnya. Jika arusnya positif, dia akan bergerak ke kanan. Jika arusnya negatif, dia akan bergerak ke kiri. Jadi arah arusnya itu bisa disesuaikan dengan pergerakan yang akan diberikan. Nah, kemudian yang kedua adalah motor servo. Nah, motor servo ini sebenarnya terdiri dari gigi-gigi. Di dalamnya juga ada motor DC yang digunung putarannya, cuman perbedaannya adalah ketika menggunakan motor servo kita bisa menentukan berapa sudut yang diberikan. Ini biasanya bisa digunakan untuk robot pesawat ataupun untuk pengaturan pintu otomatis dan lain sebagainya. Kemudian ada yang motor stepper. Nah, motor stepper itu beda dengan brush motor. Kalau brush motor itu adalah dia bergerak dan berputar sesuai dengan kecepatan yang diberikan. Kalau motor stepper itu terdiri dari beberapa step ya. Di sini ada banyak, ada gigi-gigi yang terkunci sehingga biasanya ini bisa digunakan untuk gerbang otomatis. Karena dia akan ada kuncian, artinya ketika dia terkunci, motor ini sudah tidak bisa digerakkan. Jadi pada saat off, motor ini sudah tidak bisa diputar lagi, sehingga dia akan berhenti sesuai dengan posisi yang dia minta. Kalau motor brush, ini ketika tidak ada arus, dia masih bisa diputar. Jadi tidak ada penguncinya artinya. Nah, kalau motor stepper ini ada penguncinya. Jadi step-step atau gigi-gigi yang ada ini digunakan untuk mengunci terhadap perputaran yang diberikan. Nah, kemudian ada beberapa jenis aktuator yang berdasarkan sumber energinya. Nah, ini ada aktuator hidrolik, ada pneumatik, ada elektrik, ada thermal atau magnetik, atau ada yang mekanikal. Salah satu contohnya hidrolik. Ini kalau teman-teman pernah mencuci mobil, kita menaikkan kendaraan ke atas dengan perpindahan tekanan. Jadi tekanannya yang diberikan itu akan menyebabkan piston utamanya naik. Jadi dia akan memberikan tekanan, ketika ada tekanan dia akan mendorong ke atas sehingga piston yang ada di atas ini menjadi ke atas.
Ini untuk cara kerjanya. Nah, tekanan hidrolik itu mempunyai rentang antara 1 sampai dengan 35 megapascal. Jadi penggunaan aktuator hidrolik menggunakan konsep hukum Pascal bahwa tekanan yang diberikan pada titik tertentu pada fluida akan ditransmisikan secara merata. Jadi ada satu bagian yang kecil, kemudian ada bagian yang besar. Sehingga ketika tekanan itu diberikan yang kecil, dia akan memberikan perubahan tekanan pada yang besar. Sehingga piston itu bisa bergerak ke atas ataupun ke bawah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah pneumatik. Nah, ini menggunakan udara sebagai media operasinya, beroperasi sehingga mengubah udara bertekanan menjadi perpindahan tekanan. Jadi dia memberikan posisi tekanan, dia akan memberikan ketika ada perubahan tekanan, akan memindahkan atau merubah tekanan di tempat yang lain. Nah, contoh untuk pneumatik itu bisa digunakan di robotika. Jadi konsepnya adalah memberikan tekanan angin sehingga bisa menggerakkan sesuatunya. Nah, ini cara kerja menggunakan pneumatik itu sama dengan cara kerja otot manusia. Otot manusia, tangan kita bisa bergerak atau lengan kita bisa mengangkat sebuah benda itu karena ada perpindahan energi. Jadi ada energi yang dialirkan ke ke aliran darah yang ada di lengan untuk menarik ataupun melepas sehingga tangan kita bisa bergerak atau kaki kita bisa bergerak itu karena ada perubahan tekanan. Nah, ini sama dengan cara kerjanya otot manusia dengan pneumatik ini sama. Jadi adanya perubahan tekanan. Kalau tekanan yang ada tekanan dalam satu bagian akan memberikan perubahan terhadap di bagian yang lain. Nah, kemudian ada aktuator elektrik. Jadi perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, kebanyakan dari aktuator elektrik ini beroperasi melalui interaksi medan magnet. Kemudian adanya konduktor pembawa arus menghasilkan gaya. Jadi gaya itu dihasilkan adanya karena ada perubahan energi yang terjadi yang mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, untuk generator listrik, aktuator listrik itu biasa disebut sebagai mesin listrik. Jadi salah satu contohnya elektrolik aktuator. Kemudian elektromechanical, ini dia bergerak secara linear, mengubah gaya rotasi motor menjadi gerakan linear. Jadi aktuator jenis tersebut bisa menggunakan pemposisian kontrol dan presisi yang sangat baik dengan suara, kemudian memberikan kendali terhadap encoder. Jadi di sini ada encoder itu yang berfungsi untuk pembacaan posisinya. Jadi posisi dari tuas ini bisa kita baca. Dia sudah keluar berapa persen? 40, 30, ataupun 50% sesuai dengan perubahan yang terjadi. Kemudian, nah ini banyak digunakan dalam rangkaian IoT terintegrasi, karena model piston ini tidak membutuhkan banyak perawatan dibandingkan dengan model-model yang lain. Kemudian elektrohidraulik yang menggunakan katup melalui cairan hidrolik bertekanan. Jadi karena adanya perubahan energi listrik, di sini ada medan magnet, ada manifold, ada motor valve yang dia akan memberikan
perubahan tekanan. Jadi di sini ketika ada medan magnet, dia akan memberikan tekanan yang berbeda. Nah, dia akan memasukkan cairan, kemudian dia akan memberikan cairan itu di bagian yang awal sehingga tekanannya menjadi berubah, kemudian cairan yang di sini akan ditarik, dikeluarkan, begitu pula selanjutnya. Jadi ketika dia akan bergerak ke kanan, di area ini akan ditambahkan untuk cairannya, kemudian di bagian yang kecil akan diambil atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ini proses cara kerja dari sistem hidraulik. Bisa juga dengan menggunakan motor listrik. Jadi di sini ada kumparan yang terjadi di dalamnya, sehingga ketika ada diberikan tekanan, dia akan berputar sehingga tuas ini akan bergerak maju ataupun bergerak mundur sesuai dengan apa yang kita ingin. Kemudian yang berikutnya adalah thermal atau magnetik. Aktuator thermal dan magnetik biasanya terdiri dari perpaduan antara chip dan memori yang dapat dipanaskan untuk menghasilkan gerakan. Jadi pergerakan aktuator thermal atau magnetik berasal dari efek Joule. Kalau kita belajar hukum fisika, jadi ketika ada perubahan tekanan, maka akan memberikan tekanan. Jadi medan magnet menyebabkan gerakan konsisten yang disebut sebagai gaya Laplace-Lorentz. Nah, untuk menggunakan aktuator jenis thermal adalah termostat dan magnet elektron. Jadi ketika ada perubahan panas, maka dia akan bergerak atau ada perubahan medan magnet. Nah, itu gerakan itu terjadi karena adanya perubahan panas atau perubahan elektromagnetik. Sehingga ketika menggunakan aktuator jenis thermal, maka di sini akan diberi adalah ini pembangkit panasnya. Jadi ada kumparan dengan pembangkit panas, jadi ketika dia akan diaktifkan, diberi panas sehingga aktuator itu akan bekerja. Atau dengan penggunaan medan magnetik. Jika ada medan magnetik, efeknya adalah magnet. Jadi ketika aktuator ini digunakan, ada perubahan medan magnet yang ada di dalamnya sehingga aktuator itu bisa bergerak. Ini. Jadi aktuator thermal itu menggunakan energi panas menjadi energi kinetik. Terdiri dari bahan penginderaan suhu yang disegel di dalam wadah untuk mendorong sumbat untuk menggerakkan piston. Jadi di sini ada bagian piston utamanya, ini bagian plugnya, kemudian ini bagian guide, ada diafragma, kemudian termomaterial, dan kapnya. Jadi ketika dia akan diberikan panas, dia akan mendorong ke atas. Sama seperti konsepnya adalah penggunaan pemain. Jadi di sini ketika ada panas, dia akan bagian 4 ini diafram akan naik ke atas sehingga dia akan mendorong piston ke atas. Ini berdasarkan perubahan suhu yang terjadi. Kemudian mechanical. Jadi beberapa aktuator sifatnya adalah mekanis, seperti ada gigi dan pad, di mana gigi ini akan disambungkan ke motor sehingga bisa menggerakkan bagian yang ada di bawah atau pad yang ada di bawah. Nah, konsep kerja dari mesin mechanical adalah menggunakan gerakan mekanis, bisa digunakan untuk mendarik, mendorong, untuk menghasilkan gerakan yang diberikan. Nah, biasanya itu ini dipakai untuk pintu otomatis ya. Jadi pintu listrik, jadi dengan diberikan energi listrik, pintu itu akan bergerak, menutup sendiri ataupun membuka sesuai dengan instruksi yang diberikan. Kemudian bagaimana cara memilih aktuator yang tepat? Ketika kita menggunakan suatu sistem memilih aktuator-aktuator yang sesuai dengan kebutuhan kita. Sama dengan sensor ya. Ketika kita menggunakan sensor, ketika kita memilih sensor, kita harus mengetahui bagaimana
cara kerja dari sensor tersebut. Sama ketika kita memilih aktuator, kita harus memahami aktuator mana yang sesuai terhadap apa yang akan kita gunakan. Ini adalah contoh beberapa aktuator, ada aktuator putar, aktuator linier, ada aktuator medan magnet, dan lain sebagainya. Ya tadi seperti ketika teman-teman ingin memilih suatu aktuator untuk kran otomatis, ya teman-teman harus melihat apa sih dan perilaku apa yang bisa terjadi di sana. Seperti kran otomatis. Kenapa nggak pakai yang solenoid? Kenapa harus pakai yang yang pakai putar? Ya tadi solenoid gerakannya hanya buka dan tutup. Kita tidak bisa mengukur volume. Tapi kalau kita menggunakan yang putar, kita bisa mengatur volumenya. Kemudian tadi konstruksinya. Konstruksinya bertingkat seperti itu. Ini ketika tersumbat kotoran akankah bermasalah dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam memilih aktuator adalah ketersediaan sumber daya. Ada banyak sekali jenis motor DC atau piranti-piranti ini yang tegangannya beda-beda. Ada yang tegangannya 5 volt, ada yang tegangannya hanya 3 volt, ada yang tegangannya adalah 12 volt, ada yang tegangannya sampai dengan 24 volt. Kemudian jenis gerakan. Gerakan seperti apa yang dibutuhkan? Apakah gerakannya putar sebesar 360 derajat? Atau yang gerakannya adalah hanya 0 sampai 180 derajat aja? Atau dia bisa bergerak sampai 360 tapi tidak continuous. Continuous itu artinya dia bisa berputar terus. Ada beberapa jenis motor servo yang dia hanya memiliki gerakan yang terbatas. Gerakannya hanya sampai dengan 180 derajat. Atau dia bisa sampai 360 tapi dia tidak bisa memutar lagi. Nah, ketika kita salah dalam memilih aktuator itu menyebabkan sistem yang kita bangun itu tidak optimal. Ya, seperti contohnya kalau teman-teman ingin membuat gerbang otomatis. Anda mau pakai solenoid atau pakai motor DC biasa atau yang lain. Untungnya kalau motor biasa, motor DC biasa, itu dia bisa berputar 360 derajat. Ya kalau salah konfigurasi, ya palangnya bisa jadi kipas angin gitu. Tapi kalau pemilihannya tepat, ya dia akan berfungsi seperti apa yang kita inginkan. Nah biasanya untuk gerbang itu bisa menggunakan servo. Jadi karena yang gerakan yang dibutuhkan tidak 360, tetapi hanya 180 posisi tutup dan posisi buka misalnya gitu. Atau hanya 90 derajat aja. Berarti tidak perlu menggunakan motor DC. Kemudian jenis motor DC juga banyak ya. Ada motor DC dengan torsi rendah. Torsi rendah itu tekanannya, kekuatan motor tersebut rendah, tapi dia cepat. Makanya ada beberapa motor yang sudah ditambahkan gearbox di depannya. Tujuannya apa? Dia akan mengalihkan energi, merubah energi atau menurunkan. Kecepatannya rendah tapi tenaganya besar. Atau yang dibutuhkan apa? Kecepatan. Berarti cari motor yang dia mampu berputar cepat. Berapa RPM yang dia butuhkan ketika kita ingin menggunakan robot terbang, misalnya kita pilih motor DC yang memiliki kecepatan putar yang tinggi, torsi yang besar, sehingga apa? Dia bisa mengangkat robot tersebut ke atas. Atau hanya untuk menggerakkan roda gigi aja, roda. Suara saya masih terdengarkah? Ya kalau kita hanya menggerakkan motor seperti ini, robot roda, ya tinggal pasangkan aja. Berarti dia menggunakan gearbox atau yang seperti ini. Ini sudah include gearboxnya. Jadi motornya itu hanya perputarannya pelan,
kecepatannya tinggi, cuman dia tidak memiliki torsi. Sehingga dia tidak bisa menggerakkan robot yang ada di atasnya. Jadi jenis-jenis motor yang ada itu dia mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang RPM-nya tinggi tapi torsinya rendah. Ya berarti dia dikonversikan ke roda giginya supaya dia bisa menggerakkan beban yang banyak. Atau motor yang dia torsinya tinggi, tapi dia nggak punya kecepatan, maka dirubah menjadi roda gigi supaya dia bisa bergerak lebih cepat. Nah, ini ada beberapa kebutuhan, ada ketersediaan sumber daya, gerakan, presisi, masalah keamanan dalam lingkungan. Kemudian ketika memilih aktuator, baca pedomannya. Artinya ketika teman-teman mencari sebuah aktuator, baca datasheet-nya. Berapa torsi yang diberikan? Nah, torsi itu kaitannya dengan beban ya. Jadi kalau beban yang ingin teman-teman gerakkan itu berat, pilih motor yang torsinya besar. Nah kalau torsinya besar nggak ada gimana? Bisa memilih menggunakan mana yang RPM-nya tinggi, kemudian kita konversikan dari putaran jadi gerak menjadi putaran atau dari putaran menjadi gerak. Tadi. Ini yang paling penting adalah baca datasheet. Jadi kalau teman-teman ingin memilih sebuah aktuator ataupun sensor, baca datasheet-nya. Apa sih kemampuan dari piranti tersebut? Apakah batasannya dari piranti tersebut? Jadi ketika memilih, perhatikan sekali lagi baca datasheet. Sesuai nggak ini ketika diimplementasikan di A? Cocok nggak untuk diimplementasikan di B dan lain sebagainya? Apa pengaruhnya ketika kita memilih motor dengan kecepatan tinggi tapi torsinya rendah? Ya sama, Anda naik mobil untuk angkatan langsung pakai gigi 4. Mobilnya jalan nggak? Pasti nggak akan jalan. Makanya kita masukkan ke gigi 1. Gigi 1 adalah gear dengan posisi rendah sehingga dia bisa menggerakkan. Jadi dari putaran mesin yang punya kecepatan tertentu dikonversikan menjadi tekanan. Sehingga mobil itu bisa bergerak dengan gigi 1. Jika nanti kalau bagaimana pengaruhnya jika motor tersebut torsinya tinggi tapi kecepatannya rendah? Sama halnya, Anda harus mengkonversikan. Contoh Anda naik mobil pakai gigi 1 terus, bisa cepat nggak? Nggak bisa. Tapi untuk jalan angkatan, naik ke tanjakan dan lain sebagainya, dia kuat. Karena apa? Tekanan yang dia akan memberikan torsi, energi yang besar. Sedangkan putarannya pelan, jadi motor dengan torsi tinggi itu biasanya putarannya pelan. Nah terus bagaimana supaya dia bisa bekerja atau bisa bergerak cepat? Ya biasanya disambungkan ke roda gigi tersebut untuk meningkatkan kecepatannya. Sama ketika ini motor ini harganya cukup murah ya, paling hanya sekitar 10 ribuan. Nah motor ini dia hanya memiliki torsi yang sangat rendah, tapi putarannya cepat sekali. Nah makanya di sini terlihat ada roda gigi atau sama dengan motor yang ini. Motor yang ini mempunyai putaran yang cepat, tapi tenaganya nggak ada, makanya dia sambungkan ke gearbox supaya dia bisa memberikan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menggunakan motor secara langsung. Nah, ketersediaan sumber daya ya ini adalah kompatibilitas sumber daya yang dimiliki. Jika lokasi industri diletakkan aktuator, terdapat sumber listrik, mungkin gunakan aktuator listrik. Jika nggak ada gimana? Ya gunakan aktuator yang lain, misalnya menggunakan pneumatik atau hidrolik. Kemudian gerakan. Nah, gerakan di dalam aktuator itu ada berbagai macam. Ada yang putar, ada linier, atau gabungan semuanya. Ada yang linier dan putar. Nah, jadi ketika memilih
jenis aktuator, kita lihat yang akan kita gerakkan itu gerakannya berputar, linear, atau dua-duanya ada ya. Kita harus memilih aktuator sesuai dengan kebutuhan akan industri. Kemudian presisi. Nah, presisi itu adalah kesesuaian terhadap aktuator tersebut. Jadi ketika dia bergerak 5 cm ya, dia harus bergerak 5 cm. Kalau nggak presisi resikonya apa? Ya tadi kalau kran otomatis nggak presisi nutupnya ya masih terjadi kebocoran. Itu paling mudah. Dan ini contohnya kalau udara kita ukur dulu sebelum kita gunakan. Oh, presisinya sekian. Sesuai nggak dengan datasheetnya? Oh, cocok. Berarti data-data yang lain bisa menggunakan data yang diperoleh dari uji coba yang dilakukan. Nah sama ketika menggunakan motor listrik kita juga bisa mengukur berapa putarannya. Misalnya 1000 RPM, berarti 1000 rotation per menit. Ya kita baca dalam 1 menit 1000 enggak. Yang bacanya enggak langsung, ada alat namanya osiloskop. Dia untuk bisa digunakan untuk membaca besarnya putaran atau besarnya torsi yang diberikan. Itu bisa kita baca, kemudian kita cek, oh ternyata errornya sekian persen. Jadi pemberian tegangan yang maksimal, energi yang diberikan tidak sama 100%, tetapi dia bisa memberikan besaran dengan nilai besaran-besaran tertentu. Kemudian keamanan dan lingkungan. Nanti ketika memilih aktuator, perlu mempertimbangkan faktor alam. Jadi aktuator listrik dan thermal digunakan dengan hati-hati di area jangan digunakan di area-area yang suhunya ekstrim. Atau yang menggunakan bahaya konduksi. Misalnya pengoperasian di aktuator listrik di dekat daerah berair. Nah ini berbahaya sekali karena air itu merupakan penghantar listrik yang baik. Sehingga ketika aktuator itu dipasang di daerah yang lembab, bisa menyebabkan orang itu akan tersengat listrik. Karena adanya medan listrik yang dihasilkan dari sensor tersebut untuk memberikan tekanan, memberikan perubahan yang terjadi terhadap lingkungannya. Ya tadi yang contoh kedua, keamanan dalam lingkungan ketika diimplementasikan menggunakan atau digunakan untuk cairan pupuk ya. Ketika diimplementasikan pada cairan pupuk, nah resiko pupuk apa? Tempat penyimpanan pupuk itu subur untuk lumut. Jadi alat apa yang cocok? Ketika di dalam alirannya itu terkadang mengandung lumut. Nah, harus dilakukan perlindungan supaya tidak terjadi kerusakan pada peralatan yang kita pakai misalnya. Ini salah satu cara dalam memilih aktuator. Contohnya lagi, kita akan menggunakan motor listrik untuk menggerakkan kapal misalnya. Bagaimana kita memilih jenis aktuator yang sesuai? Bisa nggak kita pakai brush motor? Nggak bisa. Karena apa? Brush motor itu menggunakan medan magnet. Ketika motor itu dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Tadi, pertama bisa menyebabkan konslet atau bocornya tegangan listrik ke aliran air yang ada. Jadi ketika orang lain nanti megang air di sungai, dia akan tersengat listrik. Nah, jadi mana yang akan kita pilih? Aktuator yang jenis seperti apa yang akan kita gunakan di dalam sistem berbasis IoT yang akan kita kembangkan tadi sesuai dengan kebutuhan dan penggunaannya. Jadi ketika kita ingin menggunakan motor listrik untuk penggerak kapal, pastikan satu motor listrik yang tahan terhadap air. Jadi motornya itu bisa dicelupkan ke dalam air secara terus-menerus. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang dilakukan.
Nah, pedoman resmi untuk penggunaan aktuator yang tepat itu bisa dibaca di National Electronic Manufacturer Association. Beberapa ini jenis-jenis aktuator yang biasa digunakan itu bisa dibaca di sini. NEMA, National Electronic Manufacturers Indonesia Association. Misalnya lokasi dengan kandungan gas yang mudah terbakar, harus mematuhi peraturan yang ditetapkan. Artinya bagaimana pemilih aktuator yang tepat dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk penerapan aktuator di dalam IoT, ini misalnya mesin pengolah kopi atau alat pembuat kopi untuk memproduksi atau membuat olahan kopi seperti minuman dan lain sebagainya. Ada beberapa aktuator dari mulai motor stepper, solenoid valve, turntable motor dan lain sebagainya. Nah, ini ada WiFi modul, misalnya dia bisa dikendalikan dari jauh-jauh. Ada NFC shield, kemudian ada button tombol, kemudian ada LED, ada turntable motor yang dia bisa menggerakkan, memutarkan, ada turntable unit switch yang menyalakan grindernya, kemudian setelah grinder selesai dia akan menuangkan atau memberikan tekanan kepada kopi, kemudian memberikan uap panas sehingga kopinya bisa menetes dan lain sebagainya. Nah, di sini ada solenoid valve untuk membuka air panasnya. Kemudian ada water level unit, dia akan membaca berapa besar cairan yang sudah dikeluarkan. Kemudian ada disaper step motor, ada heating element, ada elemen pemanas ya. Jadi ketika kopinya itu ditekan, dia akan melakukan grind, kemudian mesin pemanasnya dia akan memanaskan air dengan suhu tertentu. Kemudian sampai dia menghasilkan uapnya yang akan dikeluarkan melalui kopi yang sudah dipres, sehingga cairan kopinya akan keluar yang merupakan hasil dari endapan dari mesin pembuat kopi ini. Jadi di sini ada banyak sensor yang dipakai dan beberapa macam aktuator yang digunakan. Kemudian pengunci pintu otomatis yang biasa digunakan di hotel itu untuk melakukan operasi penguncian dan pembukaan kunci. Ada penggunaan solenoid. Nah, di sini solenoidnya dia akan membuka secara otomatis kunci yang ada. Kemudian ada button dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah lampu pintar. Jadi untuk membuka atau menyalakan lampu pintar dengan penggunaan relay ya tadi, ketika dia ditekan on, relaynya akan memindahkan sehingga lampunya nyala. Kemudian kalau di off kan, dia akan melepas medan magnetnya sehingga lampunya akan kembali ke posisi semula atau mati. Ini salah satu contoh penerapan aktuator. Nah, untuk presensi silahkan. Atau mungkin ada pertanyaan dulu silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan terkait untuk aktuator, ya mungkin mungkin presensi dulu lah. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa presensi, silahkan teman-teman selfie dan diupload ke kelas poinnya. Ya silakan teman-teman, silahkan presensi masuk ke kelas poin yang kode adalah 91248. Nah, kemudian silahkan Anda lakukan selfie. Yang diterima adalah yang selfie ya, yang tidak selfie, yang screenshot ataupun mengambil foto dari komputer itu tidak akan diterima. Jadi silahkan Anda selfie.
Silakan teman-teman untuk melakukan selfie, masuk ke ClassPoint, selfie dan mengunggah dokumen foto selfie Anda ke ClassPoint sebagai presensi. Saya tunggu 5 menit. Pak, Pak. Ya, gimana? PPT-nya masih belum Bapak share Pak. Kelas di Sepada Oh, masih yang kelas ABC udah, nanti saya kasih link ke grup. berarti link untuk PPT-nya aja Pak. Ya, link untuk materinya saya akan share ke grup. Kemarin yang kelas ABC itu sudah saya share ke Sepada. Oh baik, terima kasih Pak. Oke, 5 menit. Oke, waktunya sudah jam lebih dari 5 menit untuk submission presensi saya tutup. Oke, sekali lagi saya
informasikan lagi untuk ujian minggu depan UTS. UTS-nya nanti sifatnya adalah offline atau luring. Teman-teman harus datang ke kampus untuk mengerjakan soal yang akan diberikan. Itu materinya sampai dengan materi hari ini, sampai dengan ke aktuator. Jadi ada soal studi kasus yang akan saya berikan. Salah satunya adalah perancangan arsitektur sistem berbasis IoT. Oke, jadi ada studi kasus untuk menentukan arsitektur mana yang sesuai untuk kasus-kasus tertentu, jenis sensor yang diperlukan, jenis aktuator yang akan dipakai. Itu salah satu bocoran perkiraan untuk soal ujian akhir, salah satunya akan seperti itu. Jadi arsitektur, jenis sensor yang dipakai, jenis aktuator yang digunakan untuk pembuatan suatu solusi di dalam IoT. Oke, ada pertanyaan? Salah satu kisi-kisinya adalah itu, materi dari awal sampai dengan materi hari ini tentang aktuator. Salah satu soalnya ada soal studi kasus untuk memilih arsitektur, memilih jenis sensor, memilih jenis aktuator yang akan digunakan di dalam teknologi tersebut. Itu silahkan Anda baca-baca referensi, tidak hanya materi ini, cari di dalam jurnal, di dalam artikel, ataupun di dalam hal-hal yang lain, tidak hanya terbatas pada materi yang saya berikan saja. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Nanti sifatnya closed-book apa open book? Sifatnya adalah open book. Tidak boleh menggunakan HP ataupun laptop. Yang dibawa adalah catatan. Catatannya mau bentuknya apa aja silahkan. Dalam bentuk dokumen, tapi tidak boleh menggunakan handphone, tidak boleh menggunakan laptop. Oke, ada pertanyaan lain? Maaf Pak Awang, tadi saya belum sempat ngumpulin ini Pak, esensi di kelas poin. Oke, nanti bisa dimasukkan di SPAD aja. Oh gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, jadi kisi-kisi ujiannya seperti itu, silahkan Anda pelajari. Ada satu bocoran soal yang sudah saya sampaikan. Kasus demi kasus untuk merancang, memilih arsitektur, memilih sensor, memilih aktuator yang tepat. Itu kasus-kasus yang akan saya berikan besok. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kuliah hari ini saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Pak.